Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, dikasih Tuhan? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa di hari-hari ini, saudara. Dan kita mau bersama-sama di pagi hari ini mau datang. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan hal-hal baik di sepanjang minggu ini untuk kita semuanya. Ya, Tuhan sudah memberkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Baik Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita dan kita mau pejamkan kita mata masing-masing. Kita mau datang. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa syukur, berterima kasih untuk anugerah, kasih dan rahmat yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang untuk merendahkan hati, untuk memberikan waktu yang terbaik di pagi hari ini Tuhan, untuk membalas akan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Melalui Tuhan, Sabat di minggu ini, kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan membawa pujian, dengan membawa penyembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan, Kau yang menolong untuk kami semuanya, untuk jemaat Tuhan. Ketika kami boleh menaikkan setiap pujian syukur, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bertata di dalam setiap pujian. Dan kami mengundang kuasa hadirat-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Menjamah, melawat setiap hati kami. Yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan lepaskan. Yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan dari awal hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita mau angkat pujian kita yang pertama. Kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama kita mau katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus,
Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan, katakan tak bersyarat. Bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi. Amin. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Yes, ya, yang ditinggikan di pagi hari ini. Di atas pujian yang mengalir dari dalam lubuk hati kami, Tuhan. Dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, salibmu Tuhan, kemenanganku. Salibmu, pilumu, Tuhan, kesembuhanku. Salibmu, salibmu. Mari angkat tanganmu, katakan, kemenanganku. Pilumu Tuhan, pilumu, kesembuhanku. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Ini yang datang dari dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
Angkat suaramu di hadapan Tuhan pagi hari ini, saudara. Nyanyikan Dia bagi segala-galanya. Adonai semati besara, oh Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Mari rasakan hadirat ditinggikan. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Naikkan syukurmu dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima. Sekali lagi terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, ini ucapan syukur kami Tuhan. Dari dalam terima kasih Tuhan. Hatiku ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah Tuhan. Masih rasakan kasihnya Tuhan di pagi hari ini. Dia yang telah berkorban, Dia yang telah memberikan penebusan atas kita semuanya. Terima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh merasakan kehadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu ada di dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melihat akan kemuliaan-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Engkau yang terus menopang, memberkati akan setiap langkah hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah satu-satunya Allah pelindung yang terus memberikan kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya yang datang dengan segala letih, lesu dan beban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan. Yang datang dengan segala sakit penyakit, Tuhan Kau memberikan kesembuhan atas kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur.
Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan jabat tangan atau senyuman yang terbaik untuk kanan kiri kita. Katakan yuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Ada satu yang akan kita tinggikan pagi hari ini. Kita mau katakan pujian ini. Tiba saatnya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Dari segenap suku dan bangsa, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa berdiri, kami berdiri di hadapan Bapa-Nya. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari bersama-sama sekali lagi bagi berdiri. Kita mengatakan tiba saatnya Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku, dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan Bapa-Nya. Satu suara menyatakan, sama-sama katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan dari Allah. Haleluya. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari lebih lagi katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sekali lagi keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu semuanya Bapak Ibu. Kita percaya kita masih punya Tuhan yang hebat. Amin. Ya, ketika kita mau hidup mengandalkan Tuhan dan kita mau meninggalkan masa lalu kita mau menatap Tuhan dengan kesungguhan. Kita percaya hidup kita akan semakin diubahkan. Amin. Kita mau katakan bersama-sama, ku berlari, masa laluku telah dibasuh oleh darah.
bersama-sama. Masa laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah dibasuh oleh. Katakan mengenalmu, itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang darimu. bersama-sama sekali lagi. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Katakan semua gagalku, Semua gagalku telah ditulis olehmu. Mengenalmu, itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Mengarah kepada apa yang di depanku. Menuju kemenangan. Mari bersama-sama kami berdiri, saudara. Akan ku berlari menuju apa yang di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Amin. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang darimu. Mari bersama-sama teriak sorakan bagi Tuhan bersama-sama dengan saya. Mari sekali lagi. Lebih lagi. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Berlari menuju harapan di depanku. Lupakan. Terima kasih Tuhan. Apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya ada sedikit pengalaman saudara. Ya, ketika waktu itu di tahun 2005 awal saya memasuki pertobatan. Hari
Hari itu saya berada di posisi titik yang paling terendah. Ya, awal saya dari Cilacap masuk ke kota Temanggung. Waktu itu saya masih dalam kondisi pengangguran. Nah, hari itu kemudian saya mencari pekerjaan. Kemudian saya ditolong oleh adik yang ada di Jakarta untuk dimasukkan kerja kepada seorang temannya. Hari itu saya menjadi seorang supir, saudara. Ya, menjadi seorang supir. Nah, majikan saya itu adalah seorang Kristen, masuk di dalam pelayanan juga. Nah, ketika saya sampai di Jakarta, saya bekerja di sana, saya benar-benar dihajar oleh Tuhan, ya dididik oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Waktu itu saya di sana tinggal mencari kos. Hari itu harga kisaran sekitar 300 atau 350 ribu per bulan. Saya tidak pernah membayangkan, saudara. Saya berpikir yang namanya kamar kos pasti mungkin kamarnya kecil, ya ada dipan, ada lemari, mungkin ada meja. Saya berpikir sebelum masuk seperti itu. Nah, ketika saya sampai di sana, saudara, itu di luar dugaan. Ya, saya tinggal di lantai 2. Lantainya itu terbuat dari papan. Tidak ada sekat kamarnya sama sekali, saudara. Jadi hari itu saya tidurnya dengan pekerja-pekerja yang lain. Ada yang supir, ada yang tukang batu, ada yang jadi pegawai yang lain, saudara. Jadi ruangan yang kira-kira besarnya itu 10 kali 10, kotak persegi begitu. Kami tidur di situ rame-rame, saudara, tanpa ada sekat. Jadi ya bantal, tas, pakaian itu jadi satu di lantai semua, saudara. Tidak ada sekat. Mau mandi, ada kamar mandi. Tutupnya dari apa? Dari bekas itu apa? Plat dream untuk pintu. Jadi hari itu saya benar-benar di apa, saudara? Ditaruh di posisi yang paling terendah. Yang dimana waktu-waktu sebelumnya saya di kota Cilacap itu hidup cukup nyaman. Tapi waktu itu Tuhan izinkan demikian. Kemudian di dalam pekerjaan, saudara, saya jadi seorang driver supir. Saya hari itu tidak diizinkan oleh majikan masuk ke dalam rumah. Jadi kalau saya pas lagi enggak menyupir gitu di rumah, saya hanya duduk berdiri itu di emperan rumah. Padahal saudara tahu sendiri Jakarta itu panasnya seperti apa. Itu saya jalani beberapa bulan di emperan, tidak bisa masuk. Tidak ada ruang khusus untuk supir. Tapi dari itu saya belajar, saudara. Jadi apa yang pernah Tuhan berikan kepada saya sebelumnya, itu adalah sebetulnya anugerah yang luar biasa. Hanya saja saya menyanyiakan. Nah, hari itu Tuhan izinkan saya berada di titik yang terendah waktu itu, saudara. Di situ saya belajar apa? Menerima, belajar apa? Mengintrospeksi diri. Dan dari pengalaman itu saya semakin apa? Belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah ubahkan dengan apa? Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita mau menerima kebenaran Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan bersama-sama, ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku
bersama sekali lagi mari berdiri. Kita mau katakan tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat. Kami percaya Tuhan, di dalam bersyukur ada kuasa mujizat yang dahsyat. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini dalam keadaan yang baik, penuh kasih sayang daripada Bapa di sorga. Kami menghampiri Engkau melalui pujian, persembahan, dan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, menerima tamu, multimedia, praise worship, musik, dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta Arif Budiono, yang sudah merelakan kami untuk berbagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, saya berkesempatan pagi hari ini melayani Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebenarnya bagi saya itu, kalau khotbah di atas gini ini, rasanya kayak jauh dengan Bapak Ibu. Ya, karena saya biasa, jemaat saya hanya, yang saya layani itu hanya 20 sampai 25 kalau di desa. Dan kalau saya ini sudah pernah melayani di tempat kami. Dan kalau di Tanah Mas ya enggak banyak juga. Jadi kalau di tempat ini kayaknya jauh dengan Bapak Ibu. Ya tapi memang kondisi seperti ini enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Baik, saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya seharusnya melayani di tempat ini 3 tahun yang lalu, tahun 2020 jadwal saya. Tapi begitu ada pandemi, di close, ya
saya nggak kesini Bapak Ibu. Dan rencana Tuhan di hari ini saya kembali melayani Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya memperkenalkan diri, nama saya John Iman Yulianto. Ya, di sini sudah ada yang kenal saya, dan saya ini adik kelas dari Ibu Dokter Liana, Ibu Dokter Arif Budiono. Ya, jadi sama-sama satu profesi dan sama-sama juga melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya melayani di Gereja Pusat sebagai gembala wilayah di Tanah Mas sore, dan kalau pagi saya di Desa Sriwulan di Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dan pagi hari ini saya dikabari putri saya yang melayani di sana, Pak, robnya datang, air rob. Jadi ini Rosa tahu nih kalau air rob itu. Jadi jemaat kalau datang mesti apa? Nyincing. Ya, jadi kaki itu basah semua. Karena apa? Air robnya kurang lebih 40 cm Bapak Ibu. Ya, tapi saya bilang puji Tuhan, jemaat mau datang meskipun kondisinya kurang baik. Ya, kami memang di aerob. Ya, air. Tapi jemaat di sana puji Tuhan masih setia melayani Tuhan. Jadi di tempat ini yang kondisinya di Temanggung baik-baik harus lebih setia Bapak Ibu. Ya, harus lebih setia. Jadi jangan karena boyoknya pegel sedikit, Pak Bapak Pendeta, Bapak Gembala, kenapa minggu enggak datang? Boyokku pegel. Ya datang saudaraku, meskipun pegel-pegel ya, nanti kan seperti pujian tadi. Berlari. Nah, cuma tadi yang nyanyi itu enggak berlari Bapak Ibu ya. Harusnya berlari. Wah, kan tambah semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, saya mempunyai istri satu Bapak Ibu. Ya, hanya satu. Dan putri saya 2 yang sekarang juga sama-sama melayani. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya pagi hari ini, dan maafkan saya pendeta di desa, jadi nggak pakai PowerPoint ya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Arif pinter bikin PowerPoint Bapak Ibu. Di desa nggak ada Bapak Ibu. Ya, jemaatnya itu sederhana semua. Ya, coba nanti tanya, itu pernah di sana. Ya, isinya nenek-nenek dan kakek-kakek Bapak Ibu. Jadi nggak perlu PowerPoint. Ya, baik. Dan pagi hari ini saya beri judul berdoalah dalam roh. Berdoalah dalam roh. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang suka berdoa. Ya, tadi saya dengar bahwa di tempat ini kalau setiap hari Sabtu ada doa, bahkan doa disertai puasa. Nah, yang belum pernah hadir doa hari Sabtu angkat tangan. Yang belum pernah hadir, jujur tuh diberkati Tuhan loh Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3, nanti Sabtu depan datang ya. Nah, itu saudaraku. Ya, jadi berdoa itu banyak manfaatnya. Ya, apalagi berdoa dalam roh. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Yudas pasal 1 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Pak Arif di sini ikut sama pusat ya tema bulan ini? Enggak ya, baik. Jadi saya enggak singgung Bapak Ibu. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, saya terangkan dulu bagaimana berdoa dalam Roh Kudus.
Apakah berdoa dalam Roh Kudus itu berdoa sambil berbahasa roh? Ya, ternyata bukan Bapak Ibu. Berdoa dalam roh itu di mana kita ini yaitu berdoa di mana sesuai dengan pimpinan roh itu. Jadi Roh Kudus maunya apa ya kita harus menyesuaikan diri apa yang Roh Kudus pimpin. Contohnya, ya kalau Bapak Ibu jengkel, ya jengkel itu apa ya? Bahasa Temanggungnya jengkel apa? Mangkel ya. Jadi biar lebih jelas itu loh, mangkel. Kalau saudara mangkel, apalagi istri mangkel sama suami. Nah, gimana? Terus bicaranya makin ketus atau pelayanan terhadap suami dikurangi? Kan enggak Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus kan nanti bicara. Ya, harus tetap menjawab dengan lemah lembut. Ini beneran tuh Bapak Ibu. Kristen Bapak Ibu. Dan jadi Kristen itu enggak 1-2 tahun, puluhan tahun. Dia datang ke tempat saya hanya mengeluh begah ki apa ya? Nah, sebah tiap minum obat jenis antacid jadi untuk lambung gitu saudaraku. Lalu saya mulai tanya, lah kan datang ke tempat saya kan apa saudaraku? Ya paling ya nanti obatnya sama, tapi kan enggak mari-mari, enggak sembuh-sembuh. Karena saya sebagai dokter cuma 2 prinsip Bapak Ibu. Kalau diobati nenda mari ya nah ya wis Bapak. Nenda sembuh ya mati begitu ya. Nah, akhirnya saya tanya pekerjaannya apa, lalu suami ibu kerjanya apa. Ketika saya ngomong suami ibu pekerja apa, dia mulai saudaraku berbicara. Ya itu dok, suami saya tuh suka marah-marah. Aduh, aku nggak tanya, dia mulai cerita. Harusnya biasanya satu pasien tuh 5-10 menit, ini hampir 20 menit Bapak Ibu. Dia cerita tentang suaminya. Kristen loh, suaminya ya Kristen ke gereja. Suami saya tuh sukanya marah-marah. Kalau ngomong nyakitin hati. Wah dengan semangat Bapak Ibu. Saya bilang, Roh Kudus terus kerjakan, Roh Kudus terus. Biar ngomong. Nah sudah Bu. Lalu kalau suami ibu marah-marah, ngomongnya nggak enak, ibu jawabnya gimana? Ya saya jawab lagi. Jadi umpamanya dia ngomong 5, saya jawab 10. Kan jadi kayak pantun saudaraku, berbalas-balasan. Cuma pantunnya kan nggak enak saudaraku ya. Ya jadi didengar telinga mungkin nggak enak. Kalau pantun yang benar kan enak saudaraku ya, didengar telinga. Ini nggak enak. Biar suami saya gini-gini. Sampai saya itu pernah ambil pisau. Lalu apa? Di hadapan suami saya yang bikin mangkal itu, ini tusuk, bunuh saya. Loh Bu, nih suami ibu bunuh beneran lah piye? Ya jadi ketika dia pegang pisau, bunuh saya saja, saking keselnya gitu loh saudaraku. Jadi, wis pateno wae. Lah ya suami kan mikir kalau mateni istri bener kan kena pasal. Dihukum. Kan lebih baik istri kan dieman-eman, meskipun jengkel kayak. Bener enggak Bapak? Ya meskipun jengkel kan kadang-kadang istri kan cerewet, kan lebih baik dieman-eman. Ya daripada sendiri. Coba nanti kalau sudah sendiri kan merasakan. Nah ini Bapak Ibu, lalu saya bicara, Bu, mulai berdoa. Ya, Ibu harus berdoa. Kan firman Tuhan mengatakan harus sabar. Sabar, mulai diem. Nah, rupanya ibu ini gak suka berdoa Bapak Ibu. Kalau ibu berdoa, nanti Tuhan rubah suami saya. Bisa toh dok, Tuhan merubah suami saya? Bisa Bu.
Rambut aja bisa dirubah, benar nggak? Datang ke salon kan suami-suami rambut bisa dirubah. Ya, yang tadi semirannya putih, ini saya nggak semir Bapak Ibu. Memang putih sendiri Bapak Ibu. Kan bisa dirubah. Bisa dok, suami saya dirubah. Bisa Bu, berdoa. Nanti Tuhan pakai cara, suami ibu tuh nggak marah-marah. Jadi ibu sendiri harus mulai berubah. Nah, saudaraku, berdoa dalam roh itu bagaimana berdoa sesuai dengan pimpinan roh itu. Sebagaimana Yesus ketika dia dalam kehendak hatinya, kalau boleh cawan ini lalu. Bagaimana orang itu kalau diberitahu, Yesus kamu harus menderita, harus mati di kayu salib. Ngeri nggak Bapak Ibu? Kalau dengan jelas firman Tuhan berkata, kamu nanti akan menderita, kira-kira gimana? Kalau boleh, jangan. Tapi kelanjutannya itu berdoa dalam roh. Kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu, bagaimana pagi hari ini kita mau belajar berdoa di dalam roh? Ya. Kalau kita ini bisa berdoa di dalam roh, akan membuat roh Kristus diam dalam kita oleh karena senantiasa bersekutu dalam doa. Biar roh Kristus diam dalam diri saya dan saudara, supaya bisa bersekutu dalam doa. Baik Pak Arif, waktunya berapa ya Pak Arif? Sampai jam? 1 jam boleh ya. Tapi saya nggak mau lama-lama Bapak Ibu, daripada nanti Bapak Ibu nggak mudeng, nggak ngerti ya, khotbah kok suwi-suwi ra mumet aku selama mangan soto, saudaraku ya. Di sini nggak ada soto ya Pak Arif? Ada ya. Nah saudaraku ya, barangkali ada punya janji, saya kan nggak penak Bapak Ibu. Wah lain kali jangan kesini lagi, khotbahnya suwi ra ngerti. Ya, muter-muter rak karu-karuan, nggak seperti Bapak Gembala, jelas karena Bapak Gembala seperti Pak Subekti Bapak Ibu. Bersyukur tempat ini nih, karena Pak punya karunia pengajaran. Ya, terus berdoa enggak untuk Bapak Gembala? Siapa yang suka berdoa buat Bapak Gembala? Angkat tangan. Lah yang lainnya belum toh piye tuh? Doakan Bapak supaya ada roh hikmat ya untuk membangun tubuh kita. Baik. Nanti yang belum berdoa untuk Bapak Ibu Gembala berdoa ya. Nah, di sini dikatakan lagi supaya membuat Roh Kristus diam dalam kita oleh karena senantiasa bersekutu dalam doa. Diawali dengan belajarlah berdoa. Doa itu perlu belajar Bapak Ibu. Ya, seperti saya bisa ngobati orang kan perlu belajar. Enggak ngawur. Ya, doa itu kadang-kadang sok ngawur. Kenapa nggak pernah belajar? Coba kita lihat Lukas 11 ayat 1 sampai yang keempat. Tidak usah dibacakan, nanti saudara catat sendiri ya. Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Murid-murid Yesus melihat Yesus berdoa, sehingga timbul keinginan untuk melakukan hal yang sama seperti yang gurunya lakukan. Ketika murid-murid melihat Yesus berdoa, jadi Yesus juga suka berdoa Bapak Ibu. Makanya kalau kita ini jadi orang Kristen, Kristen kan pengikut Kristus, nggak suka berdoa omong kosong. Ya, lalu di sini dikatakan sehingga timbul keinginan untuk melakukan hal yang sama seperti gurunya lakukan, sehingga berkata, "Guru, ajarkan kami berdoa." Nah, saudaraku, ya jadi doa itu adalah satu relasi, satu hubungan. Doa itu satu relasi, satu hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan isi doa yaitu diawali dengan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Ya, berarti saudara harus memiliki iman.
iman secara rohani saudara melihat bahwa Bapa saya dan saudara itu di sorga. Bapa kami di sorga. Nah, saudaraku, percaya miliki iman yang melihat tempat Bapa di surga. Percaya namanya kudus, dikuduskanlah namamu. Sehingga tanpa kesucian tidak dapat memiliki hubungan dengan Bapa. Ya, jadi kita ini harus kudus. Saudaraku, lalu memohon hanya seturut kehendak Bapa. Kan meminta, berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Halo, banyak orang mintanya secukup apa lebih-lebih? Nah, jujur Bapak Ibu. Ya, mintanya secukup. Jadi kita belajar mencukupkan diri, saudaraku. Ya, lalu memohon hanya seturut kehendak Bapa. Meminta untuk tidak egois. Ya, meminta tidak egois. Dengan apa? Kalau kita minta secukupnya kan bagian yang lain kan dapat, saudaraku. Ya, lalu ampunilah. Kita belajar mengasihi. Kemudian kita sadar mudah tersesat, sehingga dalam doa itu lepaskanlah kami dari yang jahat. Sadar diri. Pendeta pun bisa sesat, Bapak Ibu. Ya, pendeta pun bisa sesat. Sadar, bebaskan kami dari yang jahat. Karena saudara harus benar-benar tahu kejadian. Pasal 6 mengatakan, apa yang timbul dari hati dan pikiran manusia itu kecenderungannya jahat. Ini saudaraku. Baru-baru ini saya baca Instagram itu, tim muda-muda ini bukan Kristen Bapak Ibu. Tapi kalau Kristen, waduh ciloko Bapak Ibu. Seorang ibu meninggal di Pati, 31 tahunan, sedang menyusui anaknya. Ada anak yang kedua nomor 2 tahun, yang pertama 4 tahun. Jadi dikerubungi oleh anak-anak, 3 anak. Itu sudah dari Senin, Selasa. Lalu suaminya datang memberitahu, lapor polisi. Ternyata sang ibu ini meninggal karena apa? Habis dianiaya oleh sang suami. Coba, harusnya kan istri itu diapa, saudaraku? Halo, suami-suami harusnya istri diapakan? Nah, ngomong sendiri lu ya, disayang. Nanti kalau nggak disayang, awas, saudaraku. Tapi dipukul kepalanya, dianiaya, dijotos, perutnya nggak puas, tendang. Nah, habis melahirkan Bapak Ibu, dianiaya. Kira-kira seorang ibu habis melahirkan kondisinya apa? Lemah. Dipukul lagi kepalanya, jebret. Perutnya ditonjok. Akhirnya setelah visum itu tahu, jadi hati-hati saudaraku ya. Ahli visum itu pasti tahu. Oh, banyak saudaraku. Saya belajar tentang visum. Bagaimana seorang pria meninggal karena overdosis. Ternyata dengan selingkuhannya, tadinya nggak kelihatan, ketahuan. Gara-gara visum. Tahu, nggak ada yang tersembunyi. Coba, punya istri dipukuli kayak apa, saudaraku. Jadi milih suaminya dulu tuh mimpi apa gitu, saudaraku. Ini manusia itu begitu jahat, makanya perlu berdoa. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, saudaraku. Lalu kita percaya bahwa Bapa di sorga memiliki segala kuasa, kemuliaan, kekuatan. Nah, Bapak Ibu, maka itu kita perlu belajar berdoa. Baik, kita masuk dalam Yesaya 38 ayat 1
sampai yang ke-7. Yesaya 38. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepas engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, wah Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Kita mau belajar tentang Hizkia, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana Hizkia itu mempunyai masalah yang sukar. Biasanya kalau orang berdoa tuh kalau punya masalah, punya problem, itu baru berdoa. Ya kadang-kala juga dianggap Bapak Ibu Gembala itu punya kuasa dengan doa. Jadi nggak pernah doa sendiri. Ketika punya problem, punya masalah yang besar, datang ke Bapak Ibu Gembala. Bahkan Bapak Ibu Gembala sedang repot di Semarang, suruh datang ke Temanggung. Tolonglah Pak, saya doakan. Saya punya masalah yang besar. Ya karena saya pernah melihat Bapak Timotius seperti itu, karena saya pernah tinggal di Pastori itu, ada jemaat datang. Lalu saya tanya, Om, tadi Ibu sama Bapak ini datang kenapa? Oh, minta doa. Kontrakannya habis. Kontrakan habis, minta doa Bapak Ibu Gembala. Supaya apa? Diberkati. Ya, Tuhan kirim uang supaya bisa bayar kontrak. Ada lagi yang habis gegeran, suami istri datang ke Bapak Ibu Gembala, Om minta doa apa? Suami saya pergi. Lah gara-gara apa? Ya itu ribut supaya suami saya kembali. Lah wong gegeran kok dikangeni loh Bapak Ibu. Kan aneh toh kadang-kala ya wis ngamuk geger. Tapi nek wis salah satu pergi dicari. Tapi ada yang kejem, wis ben pergi sakarepe, saudaraku ya. Tapi ini enggak datang ke Bapak Ibu Gembala. Jadi ketika punya masalah, ada lagi, Om doakan karena saya divonis penyakit kanker. Aduh, ya loh kan kalau sudah divonis sama Ibu Dokter Liana itu, wah Bapak ini kena kanker prostat stadium 3, kira-kira gimana? Oh, benar Bapak Ibu, saya kedatangan pasien kanker payudara stadium 3B. Dia datang dengan menangis. Ini orang Kristen Bapak Ibu. Karena saya juga nggak ngerti. Tahu-taunya Pak dokter kemarin khotbah ya di Gajah Mada. Waduh, berarti saya ini hati-hati Bapak Ibu. Orang lain tahu saya nggak tahu. Coba kalau saya jadi pendeta nggak benar, nggak karu-karuan, kan mengerikan Bapak Ibu. Lalu pasien ini nangis, Pak dokter, saya akan mati. Iya Bu, pelan atau lambat akan mati. Ini maksudnya dengan kanker ini akan mati. Oh belum tentu, saya bilang gitu. Kan kata dokter itu
kalau sakit kanker itu pasti mati. Enggak Bu, saya bilang. Siapa bilang? Dokter, kalau saya enggak, kenapa dok? Lah Tuhan yang bilang, saya bilang. Mati hidup di tangan, bukan karena kanker Bapak Ibu. Ya, jadi jangan, wah kalau sudah divonis kanker, mati. Kayak kemarin dulu, tahun 20, 21, 22 kan, ketika orang COVID pikirannya apa? Mati. Kecuali saudara enggak makan 40 hari itu pasti mati. Jalan 40 hari enggak makan, enggak minum, mati Bapak Ibu. Saya bilang enggak bakal mati. Nah, saudaraku, orang ketika punya masalah yang sukar seperti baru datang berdoa. Ayat 1, Raja Hizkia menerima firman Tuhan, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Coba. Ini jelas-jelas yang datang apa? Nabi, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pasti nabi. Nah cuma pertanyaan saya tuh berpikir terus, kenapa ya Hizkia ini kok nggak seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Nggak bicara ketika Nabi itu kamu akan mati, penyakit tidak akan sembuh. Ya Tuhan, terima kasih. Aku akan mati. Kan kalau mati kan bagi orang Kristen kan menyenangkan, benar nggak Ibu? Siapa di sini yang takut mati? Pulang ini keserimpet mati. Kan nggak ada yang ngerti tuh. Tahu-tahu sepele lu. Gara-gara keserimpet keset mati. Kan ada tuh. Gara-gara cuci mobil mati. Siapa yang takut mati? Ada? Ada, nggak apa-apa angkat tangan Bu, nanti diberitahu Bapak Pendeta, Bapak Gembala supaya tidak takut mati. Ada yang takut mati? Tenane lu saudara, aku diem-diem mesti takut ini. Anak saya masih kecil ya. Saya belum bersuami, saya belum beristri. Tapi kalau yang mungkin yang maaf ya, yang hutangnya banyak, Tuhan cepat saya saja panggil. Biar aku ora mumet karo utang, saudara. Bener loh saudara, kalau orang punya utang tuh mumet Bapak Ibu. Ya, saya sendiri sebagai gembala ini mumet Bapak Ibu. Kalau ada jemaat, memang jemaat datang Bapak Ibu. Pak John tolong pinjam uang buat nebus STNK. Enggak banyak Bapak Ibu, pinjamnya 150.000. Nih kalau pinjam harusnya apa? Halo? Bayar lu ya, jadi kalau udah ngerti sendiri lu ya, bukan firman Tuhan yang ngomong. Jadi kalau pinjam harus bayar. Nah, pinjamnya tahun 2020. Saya masih ada catatannya. Sampai sekarang saudaraku, kalau ketemu saya, haleluya, puji Tuhan. Lali saudaraku. Karena apa? Dia tahu, pernah saya khotbah, kalau engkau meminjami, jangan mengharap melalui dipegang saudara. Jadi pendeta mumet Bapak Ibu. Terus ada lagi kemarin, sampai WA ke istri saya, Bu, tolong pinjami uang saya untuk gara-gara pinjamnya sepele Bapak Ibu, untuk bayar arisan RT, PKK tuh loh saudaraku, nunggak, ya pinjam. Istri saya bilang, piye, pinjamin enggak? Tuh istri yang baik kan gitu. Ada apa-apa mesti ngomong, jangan nanti apalagi istri yang suka utang. Utangnya wis akeh, ra iso mbayar, suamine sing mumet Bapak Ibu. Baru lapor. Kok aku utang ra iso mbayar. Lah kan ngamuk mesti marah suaminya. Kan enggak diajak rundingan Bapak Ibu. Ya. Lalu saya bilang, ya sudah kasih. Enggak apa-apa. Tapi ingat lu ya, nanti nek ndak bayar jangan digelani. Nah, rupanya omonganku mandi Bapak Ibu. Janji tuh saudaraku. Kan kalau pinjam-pinjam saya kan mesti pakai tanda bukti loh. Jadi supaya apa? Orang enggak ngelak Bapak Ibu. Pinjam.
Lalu akan kembali akhir bulan. Mamanya pinjamnya Mei, akan balik 30 Mei. Wis, aku bilang ditunggu. Dah, tanggal 30 Mei. Ya di gereja nyanyi-nyanyi. Berlari nyanyinya kenceng lagi saudaraku. Enggak merasa kayak punya utang itu saudaraku. Ya sukacitanya luar biasa. Karena memang firman Tuhan ngomong bersukacitalah senang meskipun punya utang ya saudaraku ya. Lalu apa saudaraku? Tanggal enggak bayar Bapak Ibu. Yang enggak bayar ya enggak ngomong, Bu maaf ya Bu ya, saya belum bisa membayar. Oh rais saudaraku. Kok dianggap kebenaran. Nah ini sih bahaya saudaraku. Karena kebenaran apa? Bapak Gembala ngomong kok, kalau meminjami jangan mengharap kembali. Nah ini saudaraku. Ya. Ketika Hizkia menerima firman Tuhan, masalah, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Itu kan masalah Bapak Ibu. Ya banyak orang kalau sudah punya masalah baru berdoa. Nanti catat ya Pak Arif ya, yang gak pernah doa, kalau datang doa tanya, kenapa kok tumben berdoa gitu loh. Ditanya, ya saudaraku, ini saudaraku, ya lalu ini. Nah, ketika ada masalah yang sukar, baru berdoa saudaraku. Ya, lalu mulai kalau orang berdoa itu apa saudaraku? Mencari Tuhan. Ayat 2, tolong ditampilkan ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Benar toh? Punya masalah, datang berdoa. Itu benar Bapak Ibu. Ya, enggak salah. Betul, ya. Lalu apa isi doa Hizkia? Ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Isi doanya apa? Membangga-banggakan diri. Tuhan, aku wis rajin memberi persepuluhan. Aku sudah rajin beribadah. Yang susah-susah aku sudah tolong. Ya, aku tulus ikut Tuhan, enggak hitung-hitungan. Aku melakukan apa yang baik di mata-Mu, di mata Tuhan loh saudara, bukan di mata orang. Sambil nangis. Yuk kita nyanyi sejenak. Allah peduli. Slide-nya bisa ditayangkan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita berdiri sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
Sebab Allah mengerti. Silakan duduk. Ya, saudaraku, ketika Hizkia, Tuhan, aku sudah baik loh, aku sudah rajin ke gereja, tolonglah. Coba ayat berikutnya, ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5. Pergilah katakan kepada Hizkia, firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu. Allah kita itu mendengar doa, Bapak Ibu. Mungkin engkau ketika doamu tidak dijawab, tapi Tuhan itu mendengar, Bapak Ibu, karena Dia Bapamu. Kalau engkau menjadi anak, pasti Bapa itu dengar. Pasti, ini firman Tuhan mengatakan, telah ku dengar, apapun isi doamu Tuhan dengar, Bapak Ibu. Dan kenapa sehingga Tuhan mendengar? Karena tadi Tuhan yang peduli. Ketika Hizkia menangis, Allah pun tersentuh. Doa yang disertai hati yang hancur. Tuhan, kenapa Tuhan usahaku kok jadi hancur seperti ini? Lebih baik lagi tadi kalau Hizkia, Tuhan, beritahu aku apa yang kurang. Apakah aku salah di hadapan-Mu? Kan ini tadi Hizkia hanya berdoa tentang apa yang dia perbuat, apa yang dia perbuat baik. Kadang-kala kita ini dengan masalah itu karena kita ini mulai menceng, serong di hadapan Tuhan. Saya ingat di Yohanes 11 ayat yang ke-33, tolong ditayangkan, Yohanes 11 ayat ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata. Jadi setiap tetesan air matamu membuat Yesus merasa sedih, ikut berempati. Apa yang engkau rasakan, itu kita punya Bapa, kita harus bersyukur seperti itu. Jadi ketika Saulus menganiaya jemaat, ketika Saulus bertemu dengan Yesus, Saulus, Tuhan berkata, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Aku, Yesus yang kau aniaya. Artinya Yesus pun ikut merasakan apa yang engkau alami. Sehingga ketika Yesus peduli dengan Hizkia, mendengar doanya, maka tadi ditayangkan Yesaya 38 ayat yang ke-5. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yang harusnya mati, aku akan memperpanjang. Artinya apa? Tuhan menjawab doa Hizkia, memperpanjang 15 tahun lagi. Ingat, kita harus mau belajar berdoa. Doa sangat penting ketika kita ini sudah tidak ada harapan.
dengan doa kita ini mencari Tuhan, bukan yang lain. Mencari sumber pertolongan dengan doa membuat Tuhan peduli akan hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian, jadikan aku rumah doaku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Bersama-sama kita berdiri. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu.
Kami pagi hari ini berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan kembali mengingatkan kami semuanya bahwa betapa pentingnya kami berdoa kepada Tuhan. Yang selama ini tidak kami sadari, ternyata doa adalah hal membangun relasi kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kami tidak lagi mampu untuk berbicara berkata-kata secara benar, tetapi bahasa tetesan air mata kami di hadapan-Mu, Engkau lihat dan Engkau dengar, dan Engkau memberikan jawaban dengan cara-cara yang ajaib. Pagi hari ini kami yakin ketika kami bersama-sama merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu persoalan pergumulan yang sedang kami alami, Tuhan akan bereskan dengan cara yang ajaib. Amin. Itulah sebabnya Tuhan pagi hari ini kami mau kembali mengambil komitmen yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menjadi bagian yang benar, yaitu rumah doa bagi Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman percayamu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk suara kebenaran firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Biarlah suara firman-Mu Tuhan itu tertanam dalam diri kami, hati dan pikiran kami. Meskipun Tuhan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami meyakini, kami percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami dengan cara yang lebih heran. Sehingga kami boleh semakin mengerti, memahami setiap detail apa yang Tuhan sudah katakan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami dengan arahan Roh Kudus yang memerdekakan hidup kami, sehingga kami boleh semakin menjadi pribadi yang benar, berkenan, dan hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Dipersilahkan duduk. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, kita akan bersama-sama pagi hari ini akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saya mengundang yang bertugas dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, sudah kami boleh menerima penyegaran firman-Mu. Biar apa yang Tuhan sudah nyatakan di pagi hari ini, kami mau terus Tuhan memberikan waktu, kami terus mau Tuhan berdoa. Bukan hanya di dalam masa-masa sulit, tapi biarlah kami boleh terus berdoa. Kapanpun Tuhan, dalam keadaan baik pun kami harus tetap berdoa untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati untuk hamba-Mu Bapak John Iman yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini.
Biar kiranya Tuhan akan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, memberkati untuk pelayanannya Tuhan dimanapun boleh ditempatkan. Tuhan pakai dengan cara heran. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami sebentar akan memberikan korban syukur melalui keuangan kami. Tuhan Kau yang memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Kau Tuhan juga tolong untuk kolektan yang akan menjalankan. Kami memberikan dengan ketulusan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Keselamatan dari Allah yang kudus bertahta, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Keselamatan bagi Allah yang kudus bertahta, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Kemuliaan bagi yang, kemuliaan bagi yang, kemuliaan bagi yang selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk keuangan yang sudah Bapak Ibu berikan di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah kasih Bapa yang melimpah bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang menyelesaikan ujian sekolah. Engkau sudah tolong, Engkau sudah pimpin, dan tiba saatnya Tuhan Engkau juga mengarahkan mereka semua yang akan naik jenjang. Kiranya Tuhan menolong mengarahkan dengan hikmat dari surga, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh mengambil sekolah dengan baik, dengan benar. Bahkan seluruh pembiayaan yang diperlukan, dibutuhkan secara khusus dari orang tua masing-masing, Tuhan cukupkan dengan cara yang ajaib. Amin. Orang tua tidak lagi berhutang, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang heran, sehingga mereka boleh paham mengerti betapa baiknya Tuhan atas kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong memberikan pekerjaan yang terbaik, sehingga segala keperluan, kebutuhan rumah tangga, kehidupan mereka masing-masing dicukupkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, para janda, mereka yang memerlukan kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya Engkau tolong, Engkau juga beri hal-hal yang indah, sehingga sebagai anak-anak yatim dan juga janda, Engkau memberikan penghiburan secara khusus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang tidak bisa hadir karena sakit, karena mengalami Tuhan pergumulan, kiranya Tuhan juga menolong. Kami percaya Tuhan anugerah kasih-Mu melimpah,
hal-hal yang ajaib tetap melanda kehidupan kami semuanya. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin.